Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia yang berada di seluruh dunia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hari ini Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 adalah hari ulang tahun atau Dies Natalis ke-65 Universitas Diponegoro Semarang, atau yang sering dijuluki sebagai Undip. Saya Soekarno, pemimpin umum majalah pendidikan Soekarno Presindo, merupakan satu di antara sekian banyak alumni Undip. Dulu pertama kuliah masih di kampus yang berlokasi di kawasan Peleburan, tengah kota Semarang ya. Waktu itu setiap tanggal 15 Oktober diadakan upacara untuk memperingati Dies Natalis Undip setiap tanggal 15 Oktober. Biasanya dihadiri oleh Rektor Undip, Wakil Rektor, Ketua Senat Universitas, anggota Senat Universitas, dan para guru besar. Tamu undangan juga banyak hadir. Biasanya para pejabat negara, kepala daerah, wakil kepala daerah, Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan perguruan tinggi swasta juga hadir. Dosen, mahasiswa juga ada yang hadir sebagai undangan karena memang itu acara yang sangat penting. Biasanya juga diadakan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa, doktor kehormatan. Jadi itu biasanya diberikan kepada para tokoh yang mempunyai jasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, maupun budaya. Jadi gelar Doktor Honoris Causa itu dapat dikatakan sangat prestisius, karena untuk mencapai itu seleksinya sangat ketat dan kriterianya adalah tokoh yang terbaik di bidangnya masing-masing. Seperti itu dari pengamatan saya waktu kuliah dulu. Itu sudah pernah di
hadiri acara-acara Undip ya. Setahu saya waktu masih kuliah itu dihadiri orang-orang besar ya, entah itu presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, para menteri, para pemimpin negara lain, para pemimpin lembaga luar negeri, para pejabat tinggi lainnya, itu udah biasa kalau ke Undip itu. Karena memang Undip itu salah satu perguruan tinggi terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dapat dikatakan Undip merupakan perguruan tinggi favorit, terkemuka dan terbaik di Indonesia. Hal ini wajar karena Undip merupakan universitas riset. Universitas riset itu artinya banyak sekali riset yang diadakan. Kemudian para dosen, mahasiswa itu banyak yang melakukan penelitian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi tidak heran kalau ada banyak dosen yang menulis di jurnal. Kemudian bagi yang mampu ya tentu saja menulis buku ya, mungkin meskipun tidak terlalu banyak, karena buku itu kalau di negara-negara maju merupakan instrumen penting dalam dunia akademis dan dunia intelektual. Kalau di Amerika misalkan ada moto yang sangat terkenal yaitu publish or perish. Jadi kalau akademisi tidak menulis, tidak punya buku, itu kalau di Amerika tidak dipakai, minggir begitu. Nah, saya kira itu perlu diapresiasi ya, kebijakan-kebijakan yang ada di negara-negara maju seperti itu. Entah itu apakah nanti dapat diterapkan di Indonesia atau tidak, wallahu alam, karena negara maju itu kan sebetulnya dia ketika membuat kebijakan seperti itu sudah dilaksanakan riset terlebih dahulu apakah kebijakan ini dapat diterapkan atau tidak, dan ternyata dapat diterapkan karena akhirnya para akademisi, para intelektual di Amerika misalnya, mereka menghasilkan banyak buku sebagai bagian dari publikasi. Nah, ini yang saya rasa perlu ditingkatkan karena bagaimanapun juga Undip ini adalah salah satu kebanggaan bangsa Indonesia, salah satu tolak ukur kemajuan bangsa Indonesia. Kalau nanti banyak sarjana lulusan Undip yang menulis buku, maka semakin baik. Kalau saya seperti itu pandangannya, karena kebetulan saya seorang penulis, jadi memang menyadari pentingnya publikasi. Oleh karena itu saya memotivasi diri saya sendiri dan keluarga, mari tingkatkan budaya membaca dan menulis, dan kita cantumkan cita-cita setinggi langit sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Karno. Jadi kalau kita punya cita-cita ya yang tinggi, bikin karya yang sebaik-baiknya, semampunya. Saya kira itu. Saya ucapkan selamat dan sukses ulang tahun Undip ya, Dies Natalis ke-65 Universitas Diponegoro Semarang. Semoga semakin sukses. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam
penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.